Tarik mang. Om, tarik om. Al-Kiram. Dan bika Rasul Kiram wa basyarat wa malaikur rahman khalfaka sujada la Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyaumina Wasalim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, yakni nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka cermin ceramah mingguan di kantor urusan agama Kecamatan Cibinong. Salawat teriring salamnya semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Bapak Haji Herman SAG, yang kami hormati pegawai KUA Cibinong baik penyuluh maupun stafnya, dan yang saya hormati pada rekan-rekan penyuluh semuanya. Pada hari ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama berjumpa. Saya sebagai moderator ingin menyampaikan bahwa hari ini adalah pematerinya Ibu Haji Uum. Beliau adalah sebagai penyuluh agama Islam fungsional kepada Ibu. Oh ya, kita buka dulu acara ini ya. Mari kita buka bersama-sama dengan membacakan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, kepada Ibu Hajah Siti Umiroh saya berserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah. Khair. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utubul ilma minal mahdi ila lahdi." Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Herman selaku Kepala KUA Cibinong, para asatidz dan asatidzah, para staf KUA, yang mudah-mudahan pada pagi hari ini kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala.
ada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi ini kecuali syukur yang tidak terhingga bahwa kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga dengan sehat kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan tugas rutin kita yang seharusnya hari ini jadwalnya Bapak Himayatul Islam ya, tapi karena beliau belum hadir, maka acara ini jangan sampai tersendat atau tidak berjalan. Mudah-mudahan riungan kita pada pagi hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan puasa di hari ini sampai nanti diberikan kelancaran. Kelebihan puasa yaitu yang kita laksanakan pada hari ini sifatnya pribadi, tapi pribadi dan sangat tersembunyi, tetapi sangat berdampak kepada baik ibadah kita kepada Allah maupun berdampak kepada hubungan sosial kita. Karena dengan ibadah puasa ini kita bisa berderma, kita bisa berbagi. Karena apa? Karena di bulan puasa ini kita dilipat gandakan pahalanya. Jangankan kita memberi yang berharga, walaupun kita hanya memberikan seteguk air kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya dilipat gandakan. Di samping itu, bulan puasa ini kemarin sudah dikatakan bahwa bulannya Al-Quran, di mana kita disarankan atau diperintahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa kewajiban kita terhadap Al-Quran itu ada 4, ya Bu. Yang pertama yaitu kita wajib untuk mempelajari, baik itu secara makhodil hurufnya dan ilmu lainnya, sampai dengan dari dasar sampai yang paling tinggi. Karena yang namanya ilmu Al-Quran itu tidak ada batasnya. Sudah tidak asing lagi di kalangan kita bahwa mempelajari Al-Quran sangat mulia bagi orang yang belajar dan yang mengajarkannya. Kemudian yang kedua, kita diwajibkan untuk membacanya. Minimal kalau Pak Ade mungkin bisa 5 juz baca Al-Quran. Subhanallah. Amin. Yang biasanya 1 juz, kita usahakan 5 juz. Masya Allah. Kalau tidak bisa 5 juz, 1 juz, 1 ain, ya Bu. Minimal kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul adzim. Mungkin itu bagi pejabat yang nggak sempat baca Quran, tapi kita tahu bahwa membaca Al-Quran 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Ya Ustaz ya? Ustaz Dede? 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Apalagi tadi kita baca dari Takus, Basmalah, sama surat Yasin dan Shadaqallah, itu berapa huruf? Tinggal hitung sendiri. Nah, apalagi kita bacanya banyak. Bahkan Ustaz Ferry mah bisa 3 kali tamat. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak menutup kemungkinan. Kapan lagi kita belum tentu umur kita ini sampai
tahun Ramadan, bulan Ramadan ya akan datang tahun berikutnya, belum tentu. Tetapi anggaplah Ramadan ini adalah umur kita yang terakhir. Supaya apa? Supaya kita itu tadi ada kesungguhan. Yang ketiga, kita wajib memahami daripada Al-Quran itu sendiri. Karena apa? Kalau kita hanya membaca, tidak dipahami, tentunya tidak akan menambah kehusuan kita, baik di dalam membaca Al-Quran maupun di dalam kita melaksanakan sholat. Biasa panggilan sibuk. Seterusnya, setelah kita paham, contohnya jangan jauh ya Bu, di dalam sholat kita membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon, kepada Engkau kami menyembah dan kami meminta pertolongan. Nah, itu salah satu yang sehari-hari kita laksanakan menjadi santapan kita setiap waktu. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah kami kepada jalan yang lurus. Nah, apabila kita paham artinya, insya Allah di dalam sholat kita sangat memahami, kemudian kita sangat bisa untuk menghusukkan sholat kita itu sendiri. Betul ya Bu? Betul. Kenapa kita harus paham dengan apa yang kita baca? Itu tadi dikatakan bahwa kita akan menambah khusyuan. Sedangkan kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, di samping bacaannya, pemahamannya, dan yang lain-lainnya. Yang keempat yaitu kita wajib melaksanakan daripada Al-Quran itu sendiri. Setelah kita belajar, kita baca, kita memahami, maka kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya sekarang di bulan ini kita sedang melaksanakan perintah Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian sholatnya, kemudian salah satunya lagi di antara perintah Allah yang wajib kita laksanakan adalah ini ya Bu Rohmah. Ini adalah simbol kita sebagai muslim, yang mana ini adalah hukumnya wajib bagi kita. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan maka kita berdosa. Allah, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'layin wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi kata Nabi, kata Allah, ya ayuhan nabi, hai nabi, kul katakan li azwajika kepada istrimu, wa banatika dan anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin dan perempuan-perempuan mukmin. Bu, insyaallah ya kita ingin jadi orang mukmin, sebisa-bisa harus bisa, kudu bisa. Dengan segala kekurangan kita, dengan segala kita berupaya untuk menjadi seorang mukmin yang memang mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kata Allah, hendaklah kamu menutupkan kain kudumu sehingga dada. Nih, Bu, sehingga dada seperti ini. Jadi kerudung itu bukan untuk haji, bukan untuk ustazah, tetapi untuk seorang muslim agar mereka mudah dikenal. Zalika adna ayyurafna. Oh, ini lo orang muslim. Oh, ini lo bukan orang muslim. Sekarang contohnya Teh Pipa sama Bu Nurrohmah. Bu Pipa orang Islam, kemudian Bu Rohmah bukan orang Islam. Nah, kalau Bu Rohmah nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, dia wajar karena dia orang non muslim.
Tetapi kalau kemipa seorang muslim tetapi tidak menggunakan penutup aurat, nah kemudian berjalan dengan kemipa dengan burroma, bisa nggak dibedakan antara muslim dengan non muslim? Kalau kemipa nggak pakai kerudung, nggak pakai hijab, nah, bisa nggak? Enggak. Bisa. Hah? Enggak. Enggak. Ya. Coba Nggak bisa contohin. dibedakan kan? Minimal hijabnya itu adalah ciri, nggak usah dibanding-bandingkan. Oh dia seorang muslim karena pakai kerudung. Tetapi kalau seorang muslim tidak pakai kerudung, maka tidak bisa dibedakan dengan agama yang lainnya. Nah itu tujuan ayurofna agar mudah dikenal. Fala yuzayain dan tidak diganggu. Wa kana Allaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha. Jadi dari 4 tadi kewajiban kita terhadap Al-Quran, belajar, membaca, memahami, dan melaksanakannya adalah merupakan sudah serangkaian yang sudah kita laksanakan semenjak dulu. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah obat, syifa. Al-Quran huwa yadi bil huda lil muttaqin. Kemudian iqra'ul Qur'an bin niyatil mukhlasin ila ridallahu bisaadati wal karam. Kira-kira seperti itu. Artinya sendiri ya. Jadi Quran itu sebagai syifa, sebagai obat hati, obat yang masih gundah gulana ketika mendapatkan musibah, insya Allah ya, dengan dibaca Al-Quran menjadi obat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi tanya jawab nggak? Mau ada yang mau ditanyain? Enggak ya? Mau saya? Karena materi sebentar. Baik, Pak Kepala, mungkin ada yang mau ditambahkan? Nyambut mulu. Sambutan menjelang buka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu bi sunnatihi wa man amana. Bapak Penghulu Rombongan Pak Hasan, Ibu Umum Merah, para satiz, wala satiza yang berguru kepada ibu-ibu, para staf pelaksana besar dari KUH Kecamatan Cibinong. Bersaja kita dengarkan tadi satu mutiara indah, kata-kata bermakna yang menarik ya buat kita semua. Sungguhnya hidayah itu dari mana aja datangnya. Konsep nasihat itu ada 3. Yang pertama, nasihat yang selalu mengajari. Itulah fenomena alam dengan segala karakteristiknya. Dari orang membaca alam, banyak hal baru yang dilahirkan. Tadi utlubul ilma adalah belajar itu long life education sepanjang masa sampai dengan akhir. Bahkan ada satu ini ulama, saya pengen di akhir hayat saya itu dalam keadaan thalabul ilm, terus yang ingin sama-sama. Bahkan ada satu ini saya ingin dicatat kalau di santri-santri
paling enggak kita belajar Quran. Mana juz 30 juga apa? Ibaratnya saatnya ending akhirnya itu supaya tercatat sebagai thalibul ilm. Hari ini bagian dari kita thalibul ilm. Bagaimana menuntut ilmu, thalibul ilm, untuk mencari mutiara-mutiara pesan agama yang nanti bisa menjadi bekal buat kita semua. Sifatnya bukan mengajari kuat tawassul bil haq. Pengajar ustaz ini kayak mengajari berenang. Tinggal kadang-kadang ada klik yang mengingatkan, atau kadang-kadang satu kata dua yang bermakna akhirnya memberikan sentuhan hati yang memberikan perubahan buat kita semua. Mudah-mudahan ini terus kita lazimkan ya. Nah, itu nasihat yang kedua, nasihat yang bisa diajak bicara. Itulah ayat Quran, sunnah itu menjadi nasihat yang bisa kita ajak bicara dan sampaikan. Quran sebagai sifat, hudan, petunjuk. Orang petunjuk itu orang keder. Betul-betul tiap hari kita minta petunjuk. Ayo. Apa sebenarnya permintaan terbesar yang diajarkan Allah dalam Al-Fatihah? Hidayah. Ayo. Iya karena wa iyyaka nasta'in. Kita belajar memuji. Maka Quran itu ketika Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hambaku memujiku. Rahmanirrahim, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, dan hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepada kami minta pertolongan. Hadza baini wa bain abdi. Ini antara aku dengan hambaku, wa li abdi mas'ala. Dan bagi hambaku apa yang dia minta, maka apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Bimbing ya Allah, tunjuki ya Allah. Yang namanya hidup itu kan perjalanan umur, episode perjalanan hidup dari mulai umur saya sekarang 49 tahun, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 5 bulan, 5 bulan, tanggal berapa sekarang? 3 hari. Jadi apa namanya? Dalam episode kehidupan kita butuh namanya hidayah, petunjuk. Petunjuk itu dua kuncinya menurut saya. Satu, ada kemauan untuk memahaminya, mengikuti petunjuknya. Yang kedua, mampu membaca petunjuk itu. Karena ada mamanya kita pergi satu tempat yang belum pernah kita singgahi. Apa yang kita lihat? Kalau sekarang masih ada Google Map, ada Waze, ada petunjuk arah. Kalau zaman sebenarnya belum ada. Kemana-kemana, maka fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Tanyakan sama ahlinya, kau akan tahu jawabannya. Jangan sampai izawul amru ila ghairi sa'am ila ghairi ya fantazir sa'am. Tanya pada ahlinya. Kalau ahli mufassir, kalau Deden jago tentang tahsin qiraat, tanya beliau dari tajwid dan sebagainya, beliau pakarnya. Kalau tanya bagaimana mendesain tentang apa teknologi untuk bagaimana nanti membuat podcast, membuatnya Safirman, adik itu ahlinya. Tanya tentang qiraah yang tentang Qur'an, Bu Ajawo ahlinya, macam-macam lah. Artinya bahwa disitulah kita butuh memahami hidayah itu. Maka dalam konsep bagi itu 4 hidayah. Pertama, hidayah naluri. Itu diberikan seorang bayi ketika lahir, panca inderanya belum berfungsi. Kadang-kadang kita ketawa aja dia, karena dia yakin bahwa dia akan ditampung sama yang empat. Inderanya belum berfungsi. Maka jangan salahkan anak kalau andai kata jatuh dan tempat tidur, maknya yang kurang teliti. Bapak ibu yang tiba-tiba 3 tahun tabrak motor ke depan, bapak maknya yang kurang awas. Jangan salahkan anak, karena indranya mulai pertama dia mulai jalan tanting tuh tidak. Ini bisa cuma nalurinya, tangisan yang pertama itu menjadi bahasa hidayah bagi seorang bayi. Siapa yang ngerti? Cuma orang itu sejarah 3 yang bisa bayi ketika bisa ngomong. Nabi Isa, zamannya Nabi Ayub, atau kemudian ketika orang dulu berzina, itu masalah saya. Yang bisa ngomong ketika bayi ajaib bisa ngomong waktu kecil. Dan nangis semua ini. Belum ada nggak yang lain ketawa. Wow, itu saya ketawa. Dia stand up comedy. Tinggal lahir semua sama. Hidayah yang pertama naluri. Maka nangisnya bocah, dia lagi lapar, dia lagi
atau lagi pipis, lagi dari tangisannya. Yang kedua, hidayah panca indera. Maka mulai ngerti dia. Tapi otaknya belum berfungsi. Andai kata anak kebelah pakai pisau ini, jangan salahkan anaknya karena inderanya belum berfungsi. Maka diberikan hidayah ketiga yang disebut dengan karena panca indera ini terbatas. Saya tanya sama bapak, ibu, siapa tamu yang ada depan? Kenapa? Terhijab. Mata terbatas. Bisa jadi ketika Siti Hajar mencari air antara Safa dan Marwah, itu ada beberapa metamorfosis ya. Apa metafora ya. Nah, jadi ketika melihat sesuatu kayak ada air, bisa jadi panas. Maka keluarlah antara Safa Marwah 7 kali diabadikan untuk sa'i. Tapi dari mana air keluar? Hentakan kecil kaki Ismail. Zam. Di luar logika. Sebenarnya pembelajaran. Kadang-kadang kita nyari utak sini, cari jur di sana, dari sana lahir. Kita nggak tahu. Kebaikan adik kita lubang sini kita ini, lubang sana yang turun. Keran sini yang kita cari, keran yang lain yang apa? Yang bocor, yang ngocor. Begitulah. Jadi apa namanya? Saya mana tadi? Lupa ini. Keran. Tadi apa tadi? Panca indera. Maka yang keempat, terbatasnya panca indera. Bagaimana panca ini bisa berfungsi? Maka diberikanlah akal. Akal juga punya keterbatasan. Ayo, siapa bisa? Kita mungkin pernah lihat dengan atau Vincent van Gogh atau Leonardo da Vinci. Kalau hitung-hitung matematis, berapa harga kuas? Berapa harga kanvas? Tapi bisa miliaran, ratusan juta sebuah lukisan. Kadang-kadang absurd. Ini apa maksudnya? Hanya orang seni yang bisa bacanya. Tapi itulah dia nggak bisa menjangkau yang namanya seni. Kadang-kadang beli apa? Beli gitar bekas The Beatles namanya. Berapa harganya? 7 miliar. Nah, buat apa sih? Nah, itu seni nggak mampu untuk apa? Untuk akal menjangkaunya. Tidak bisa yang namanya metafisik. Kan dulu kadang orang coba cara bagaimana ada nggak azab kubur. Saya pernah baca intisari itu. Untuk dibuat alat yang bisa mendetek sekecil atap rongan orang apa? Ayam bisa dengar atau berapa ya? Atau Rasul. Dan kalau kita kan dalam sekian berapa hertz itu nggak mampu kita dengar. Di azab kubur lagi kan ada. Tapi sampai dikaji sedemikian benar nggak? Itu namanya panca indera. Akal juga punya keterbatasan dalam hal seni, budi, kemudian apa namanya metafisik. Mampu dia maka diberikan yang keempat. Itulah namanya hidayah agama. Bagaimana akal terbimbing, nafsu terbimbing dengan hidayah yang keempat, hidayah wahyu. Itulah petunjuk Quran sampaikan ibu tadi menjadi sebuah petunjuk hudan linnas. Maka fungsikanlah sebagaimana fungsinya. Petunjuk bisa lagi linnas. Ada sifat tadi. Apalagi pembeda bainah adalah huda wal furqan. Silakan apa? Masih ayatnya yang menunjukkan bagaimana fungsi Quran itu. Maka kembalikan fungsi itu sebagai fungsi awal. Jangan jadikan pajangan indah. Pajangan indah hanya sebuah taruh pajang kurang tersentuh sampai dengan nanti bulukan. Jangan sampai punya apa Quran di rumah tapi belum pernah dibaca sama sekali. Bikin luar biasa. Maka itu hidayah itu ada tadi hidayah. Baru yang keempat wahyu, ada hidayah, ada taufik. Taufik itu kemampuan untuk melakukan hidayah. Contoh ketika ada subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salatu khairum minan naum. Salat lebih baik. Tapi ketika tarik selimut, ketika dengar namanya dapat hidayah, tapi nggak ada kemampuan melaksanakannya, belum dapat taufik. Ini kita inginkan bagaimana hidayah dan taufik. Mana hidayah atau taufik dulu? Hidayah dulu bro. Dapat kita ihdinas siratal mustaqim, bimbing ya Allah. Dalam thariqah namanya mursyid. Ibarat kita ada petunjuk. Mudah-mudahan pembisik kita pembisik yang baik. Maka dalam hati coba tanyakan yang paling dalam. Ketika apa yang kita lakukan bertentangan pasti otak ini hati kita melakukan apa?
berteriak, ambil kagak, ada maling apa, ada mangkal kecil dulu, ambil kagak ambil kagak. Itu selalu kadang-kadang kalau ada menggelitik, berarti what happened ayah now nih, masih ada sesuatu. Yang penting gelitik itu menjadi sebuah apa namanya, sebuah teguran nasihat buat kita. Itu yang kedua tadi, ada hidayah, taufik. Yang ketiga, nasihat yang ketiga, nasihat yang diam tapi dengan diamnya seakan-akan membahasakan kepada kita, itulah kafa bil mauti mau'izah. Kematian, maka kita kenapa bertakziah untuk melihat bahwa apapun pangkatmu, berapapun umurmu, apapun yang kau punya, kau itu pasti cabat mati, hanya nunggu giliran. Kalau Pak Ustadz tidak pengen duluan, saya belakangan, saya dok. Atau sebaliknya, Firman pengen belakangan duluan, tidak memahami. Dengan nanti kedua, apa yang kau tanyakan itu yang tetap terbaik buat kita. Mungkin demikian sebagai pengantar. Saya sedikit artikan menjadi sebuah watawasau bisawab. Dari kadang-kadang sentuhan itu yang tidak sengaja kadang-kadang jadi perspektif dari satu, maka apa kalau mengatakan dibaca sekali berbeda ketika dibaca dua kali, akan berbeda ketika dibaca tiga kali, akan berbeda ketika dibaca kali, bahwa setiap kata kadang-kadang mengandung makna. Ada yang disebut tafsir apa bil maksud atau apa maksurah, atau yang apa yang terlihat, ataupun bidirayah dari riwayat. Ada tafsir yang langsung ini, ada yang mungkin makna-makna akan lahir terus, makanya terlalu update. Selalu hal-hal baru kemudian turun dengan zamannya. Seperti umpamanya kalimat al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Ya Allah, apa namanya, hari ini ku awetkan jasad Fir'aun. Itu kapan terjadi Fir'aun? Mungkin 3400 Masehi. Kemudian kapan Quran turun? Abad berapa? Setelah tahun 600-an sekian dah. Ditemukan kapan? 1908 oleh seorang arkeolog. Ini bukan sekarang ada kan di Mesir Kairo, yang dulu disampaikan salah satu bukti Al-Quran menyampaikan ilmiah itu tahun berapa tahun itu? Sebelum Masehi. Ditemukan 1900. Itu zaman Nabi Musa. Kemudian orang coba, makanya banyak hal-hal baru yang coba orang terjemahkan. Awalnya itu isyaratnya ada di kita. Macam Pak, apa kalau ketika kita ingin ini lanah dia nahum subulana, kita buka HP. Ketika kita buka konten tentang beli handphone, maka keluar ke handphone semuanya. Banyak gitu kan? Buka YouTube juga sama. Artinya dalam satu judul, satu kamar, oh ini loh frame-nya, oh ini loh bingkainya, ini loh. Kita buka. Begitulah. Bukan ini apa namanya? Menjadi bagian yang terus kita lestarikan. Mudah-mudahan ini saling mengisi di antara kita. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik ketika buat kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan pada waktu-waktu yang tinggal menunggu 17 atau 18 hari lagi. Nah biasanya kalau untuk balap di lap terakhir itu Rossi itu menggunakan, kalau bisa dihabiskan gasnya pada sampai speedometer terakhir, sampai the winner, sampai kepada titik akhir finishnya, sehingga kemudian takbir menjadi seorang anim wal faiz, orang yang kembali kepada fitrahnya, jadi orang yang sukses di dunia akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Herman SAG, ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Akan kami simpulkan penyampaian yang tadi dipaparkan oleh guru kita bersama-sama. Yang pertama adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kita adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah yang pertama mempelajarinya, membacanya dan memahami isi kandungan Al-Quran. Kemudian tadi Ibu Haji
memaparkan tentang kewajiban menutup aurat bagi kita wanita seorang muslimah, karena menutup aurat adalah ciri seorang wanita muslimah. Kemudian qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah kita sebagai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Quran juga disebut dengan syifa, yaitu obat. Al-Huda adalah petunjuk dan Al-Furqan adalah pembeda. Kemudian Bapak Kiai tadi memaparkan tentang hidayah. Yang pertama adalah hidayah naluri, hidayah panca indera, hidayah akal, dan hidayah wahyu. Itulah hadirin wal hadirat yang kami hormati, acara cermin kita pada hari ini. Semoga kita semua selalu berada dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Usikum wa nafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.